Kerangka dasar dan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pengertian kerangka dasar. Kerangka dasar, penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah merupakan pengaturan akuntansi yang memberikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi syariah. Tujuan kerangka dasar yang pertama, penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Yang keempat, para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Selanjutnya, memakai laporan keuangan syariah meliputi yang pertama investor, yang kedua pemilik dana AKAR, yang ketiga pemilik dana syarikat temporer, yang keempat pemilik dana titipan, yang kelima pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf, yang keenam pengawas syariah, yang ketujuh karyawan, yang kedelapan pemasok mitra usaha lainnya, yang kesembilan pelanggan, 10 pemerintah, yang 11 masyarakat. Tujuan laporan keuangan. Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi. Bentuk laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan entitas syariah disajikan sebagai neraca. Yang kedua, informasi kinerja entitas syariah disajikan dalam laporan laba rugi. Yang ketiga, informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah dapat disusun berdasarkan definisi dana seperti sumber daya keuangan. Yang keempat, informasi lainnya seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah merupakan informasi yang tidak dapat diatur secara khusus. Yang kelima, catatan dan skedul tambahan merupakan penampung dari informasi tambahan yang relevan, termasuk mengungkap tentang risiko dan ketidakpastian yang mempengaruhi entitas. Pengertian kas. Kas adalah kekayaan atau bisa digunakan untuk membayar kegiatan operasional perusahaan atau dapat digunakan untuk membayar kewajiban saat ini. Kas memiliki sifat aktif tapi tidak produktif dan tidak memiliki identitas kepemilikan sehingga mudah dipindah tangankan. Contoh kas: yang satu, uang tunai; dua, travel check; yang ketiga, wesel pos; empat, cek; lima, kasir. Karakteristik atau ciri-ciri yaitu aset perusahaan yang paling liquid, standar pertukaran yang paling umum, dapat menjadi bisnis perhitungan dan pengukuran. Akuntansi kas adalah keuangan kas merupakan metode akuntansi yang dapat digunakan untuk melacak pendapatan, pengeluaran perusahaan, organisasi, maupun industri bisnis lainnya. Keuangan dari akuntansi kas adalah karena lebih sederhana dan dalam prosesnya tidak memerlukan pengetahuan akuntansi yang luas. Akuntansi terhadap kas untuk menampung transaksi yang menyangkut kas dalam perusahaan. Selenggarakan akun rekening sebagai berikut. Yang pertama, kas atau bank digunakan untuk menampung transaksi penerimaan dan pengeluaran kas melalui bank. Yang kedua, kas kecil merupakan sejumlah dana yang dibentuk khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil jumlahnya. Yang ketiga, kas di berangkas, kas yang berada di berangkas. Akuntansi untuk piutang. Adapun pengertian akuntansi untuk piutang, menurut PSAK nomor 55 tahun 2015, pinjaman yang diberikan atau piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Adapun penyebab timbulnya piutang. Pada umumnya, piutang timbul akibat dari transaksi penjualan barang dan jasa perusahaan, di mana pembayaran oleh pihak yang bersangkutan baru akan dilakukan setelah tanggal transaksi jual beli. Dengan kata lain, piutang timbul karena adanya pemberian kredit kepada debitur yang pelunasannya dilakukan secara mengangsur atau dengan cicilan. Adapun karakteristik atau ciri-ciri piutang, yang pertama yaitu adanya nilai
nilai jatuh tempo seorang pembeli yang melakukan transaksi dengan cara kredit bukan hanya membayar sejumlah nilai barang yang telah dibeli, tetapi juga bunganya karena dia meminta waktu untuk membayar barang tersebut dengan tempo. Yang kedua yaitu adanya tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo dapat diketahui dari lamanya atau umur piutang. Umumnya penjual menggunakan dua jenis pengukuran umur, yaitu bulan dan hari. Yang ketiga itu adanya bunga yang berlaku. Piutang dapat terjadi karena pembeli memutuskan melakukan transaksi secara kredit. Hal inilah yang menimbulkan bunga. Bunga dalam hal ini sebagai bentuk konsekuensi pembeli yang meminta waktu pembayaran tertentu dan sebagai keuntungan bagi penjual karena sudah bersabar dalam menunggu pelunasan kredit tersebut. Dan ada pun jenis-jenis piutang. Yang pertama itu piutang usaha. Piutang usaha atau account receivable adalah suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan yang muncul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Yang kedua, wesel tagih. Wesel tagih atau notes receivable adalah surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang. Wesel tagih biasanya memiliki waktu tagih antara 60 sampai 90 hari. Yang ketiga yaitu piutang lainnya. Piutang lain-lain atau other receivable adalah jenis piutang yang mencakup selain piutang dagang. Contohnya yaitu piutang bunga, piutang gaji, atau uang muka karyawan dan restitusi pajak. Dan ada pun pengertian persediaan. Persediaan menurut PSAK nomor 14 tahun 2015 adalah aset yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk dijual, atau dalam bentuk bahan baku atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Adapun tujuan akuntansi keuangan persediaan mempunyai peran besar dalam rangka mempermudah atau memperlancar operasi perusahaan. Adapun tujuan pengelolaan persediaan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menghilangkan risiko keterlambatan barang tiba. Yang kedua itu untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan. Yang ketiga, menjaga keberlangsungan produksi atau menjaga atau perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses produksi. Yang keempat, memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada konsumen dengan persediaannya barang yang diperlukan. Adapun jenis-jenis persediaan, yang pertama itu persediaan bahan mentah. Persediaan bahan mentah ialah suatu persediaan bahan yang masih belum memuat elemen-elemen biaya di dalam bahan tersebut. Misal pada pabrik furniture, maka bahan mentahannya masih kayu gelondongan. Dan adapun yang kedua itu persediaan komponen rakitan. Dalam sebuah pabrik perakitan tersebut ada bermacam-macam persediaan komponen rakitan. Seperti contohnya dalam sebuah pabrik laptop, maka hard disk merupakan persediaan komponen rakitan yang siap dirakit menjadi laptop. Dan yang ketiga itu persediaan bahan pembantu atau persediaan bahan penolong. Persediaan bahan penolong merupakan sebuah katalisator dari produksi bahan tersebut. Jadi bahan tersebut bukan merupakan bagian atau komponen barang jadi, namun bahan tersebut sangat diperlukan dalam produksi. Yang keempat yaitu persediaan dalam proses persediaan atau biasa disebut persediaan setengah jadi, yakni salah satu persediaan yang merupakan keluaran dari tiap-tiap proses, namun masih belum sempurna dan masih harus dilakukan pengolahan lagi. Yang kelima yaitu persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi ialah sebuah barang yang sudah tidak memerlukan pengolahan lagi. Selanjutnya itu sistem pencatatan persediaan. Pertama, sistem pencatatan periodik. Prosedur yang harus dilakukan oleh akuntan pertama yaitu mencatat persediaan yang ada di gudang. Dalam sistem berjalan saat ada transaksi jual beli, akuntan dapat memosting transaksi tersebut dan mendebit akun pembelian jika pembelian terjadi. Namun jika penjualan terjadi, maka akuntan mengkredit akun pembelian setelah akhir periode pencatatan. Akuntan wajib ulang persediaan yang dimiliki perusahaan.
selama 1 periode pencatatan. Yang kedua itu sistem pencatatan perpetual. Sistem pencatatan perpetual merupakan salah satu sistem pencatatan yang dicatat langsung saat transaksi tersebut berlangsung. Maka dari itu akuntan harus menjurnal akun harga pokok dalam posting transaksi pembelian ataupun penjualan. Selanjutnya yaitu metode penilaian persediaan. Ada 3 metode penilaian persediaan, yaitu FIFO, LIFO, dan average. Metode FIFO cara pertama adalah FIFO atau first in first out, di mana barang yang masuk pertama kali akan dijual terlebih dahulu. Harga beli barang yang duluan masuk akan menjadi dasar pokok dalam barang yang keluar. Yang selanjutnya itu metode LIFO. Untuk menentukan harga pokok penjualan, Anda juga bisa menggunakan cara LIFO atau kepanjangannya last in first out. Jadi barang yang masuk di awal akan menjadi persediaan di gudang dan keluar paling akhir. Investasi utang. Ada 2 jenis aset keuangan, yaitu investasi utang atau debt investment. Yang kedua adalah investasi ekuitas atau equity investment. Adapun motivasi untuk berinvestasi, yang pertama adalah untuk memperoleh imbal hasil yang tinggi. Yang kedua adalah untuk mengamankan aktivitas tertentu atau untuk mengatur aspek keuangan dengan perusahaan lain. Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan. Ada 2 dasar atau kriteria yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan aset keuangan, yaitu yang pertama adalah model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan. Yang kedua adalah karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan. Ada 2 nilai yang dapat digunakan untuk mengukur aset keuangan, yaitu yang pertama adalah biaya perolehan diharmonisasi. Yang kedua adalah nilai wajar. Investasi utang terbentuk dari pembayaran yang bersifat kontraktual pada tanggal tertentu atas yang pertama pokok utang dan bunga dan sisa pokok utang. Investasi utang suatu entitas terbagi dalam 3 kategori, yaitu yang pertama dimiliki, yang kedua adalah dimiliki untuk dijual, dan yang ketiga adalah diperjualbelikan. Pada dasarnya selama periode pelaporan akuntansi, investasi utang yang dimiliki untuk dijual sama dengan akuntansi pada investasi utang yang dimiliki. Dengan demikian, transaksi investasi utang yang dimiliki untuk dijual juga dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Akuntansi untuk liabilitas. Liabilitas merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan dengan cara mengeluarkan sejumlah dana atau sumber daya ekonomi kepada pihak yang bersangkutan. Pihak tersebut bisa saja berbentuk perorangan, perusahaan, ataupun lainnya, bank, koperasi, maupun lembaga keuangan lainnya. Mengapa perusahaan mempunyai liabilitas? Hal ini karena berkaitan dengan jumlah aset yang dimiliki. Apabila suatu perusahaan memiliki aset yang tidak cukup banyak, maka mereka mengambil liabilitas agar usahanya dapat berkembang jauh lebih maksimal. Selain itu, liabilitas juga memiliki pengaruh terhadap pengukuran pajak penghasilan. Karena pajak yang dikenakan perusahaan merupakan pajak dari penghasilan yang dikurangi dengan utang yang dimiliki. Adapun jenis-jenis liabilitas, yang pertama liabilitas jangka panjang, yaitu liabilitas yang bersifat jangka panjang, artinya jangka waktu yang ditentukan untuk pembayaran kewajiban tersebut diperkirakan akan berlangsung sampai lebih dari 1 tahun. Contoh dari liabilitas jangka panjang adalah utang yang berbentuk hipotek, hutang obligasi, dan pinjaman dana tunai. Liabilitas jangka pendek, yaitu liabilitas bersifat jangka pendek, artinya suatu kewajiban yang diharapkan bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang pendek atau tidak lebih dari 1 tahun. Contoh liabilitas jangka pendek yaitu kewajiban pajak penjualan, kewajiban pajak penghasilan, dan hutang hipotek dan pinjaman dana.